Salam para sahabat pencinta alam. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di punggungan Gunung Merapi, tepatnya di samping Gria Persada Convention Hotel. Kemudian di sini juga ada Soraloka Interactive Zoo, greenhouse, rumah kaca seperti itu. Sebagaimana yang ada di kanan kita ya teman-teman sekalian. Suasananya sangat berkabut, tidak sedikit berkabut ya, tapi ini sangat berkabut. Ya, kita jalan-jalan ya. Ini adalah akses untuk ke puncak Merapi, tapi lewat jalan Boyong ya teman-teman sekalian. Jadi ini lurus akan menuju puncak Merapi. Nanti juga ada arah satu akses dengan Taman Gardu Pandang Kaliurang. Kemudian juga nanti teman-teman ya juga bisa mengakses Bukit Pelawangan dari sini, kemudian juga Telaga Muncar National Garden, dan juga Gua Jepang. Nah, ini juga sudah komplit teman-teman sekalian. Kebetulan saat ini adalah musim hujan, tapi pada saat ini sedang tidak hujan teman-teman, tapi ini adalah kabut. Jadi ada dua akses, namun mungkin kebanyakan wisatawan dari luar kota akan memilih akses yang Jalan Kaliurang ya, jalan utama Kaliurang. Jadi dari Simpang 4 belok kanan, tapi ini Simpang 4 belok kiri ke akses untuk menuju Turi, kemudian tepat di Jalan Boyong nanti belok ke kanan. Cukup asri teman-teman. Masih banyak pepohonan yang cukup rindang. Kemudian di sini jika teman-teman wisatawan yang ingin menginap ya, mungkin di weekend sudah tersedia banyak villa. Ini termasuk ya aman ya teman-teman sekalian ya, termasuk kawasan yang mungkin tergolong aman karena kebetulan saat ini juga Merapi sedang tidak dalam kondisi erupsi. Untuk teman-teman yang sekedar ingin mampir tanpa menginap, di sini juga ada beberapa tempat wisata dan juga untuk tempat kuliner. Salah satunya adalah Merapi Park Yogyakarta, semacam taman ya teman-teman sekalian, nanti bisa menggunakan beberapa spot untuk berfoto. Yang di sini adalah mini kebudayaan dunia, ada Menara Eiffel, Patung Liberty, nah seperti itu. Jadi ada beberapa ikonik dunia yang ditampilkan di Taman Merapi tersebut. Bagi wisatawan pecinta alam mungkin ya, di beberapa akses menuju puncak ini ada penyewaan jeep ya, mungkin satu paket dengan drivernya. Ya, kita sudah berada di jalan yang satunya, ini akses utama ya. Tadi Jalan Boyong, yang ini adalah langsung Jalan Kaliurang ya, tembusan Jalan Kaliurang yang di bagian bawah. Teman-teman yang dari kota yang penat dengan kemacetan, kebisingan, debu, polusi, bisalah berkunjung ke Merapi, merasakan kesejukan udara, suasana yang berbeda. Mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman yang sedang mencari ide dari semua aktivitas teman-teman sekalian, nanti bisa berkunjung ke sini. Dengan melihat hijau pepohonan, alam yang masih asri, nuansa yang sejuk, mungkin nanti membawa suasana baru ketika teman-teman sudah kembali ke tempat masing-masing. Nanti energi dari Merapi bisa dibawa, bisa membuat mood teman-teman lebih positif, dan itu akan memicu kreativitas teman-teman. Dan mungkin ketika sudah berada di tempat teman masing-masing bisa ikut membawa nuansanya seolah-olah terasa berada di Merapi.
Ya, ini kita mencoba menuruni jalanan Kaliurang. Kiri kanan banyak kuliner ya teman-teman sekalian. Ya, ini adalah gerbang Kaliurang ya. Untuk wisatawan yang menggunakan bis biasanya akan ada biaya retribusi. Untuk aksesnya cukup mudah teman-teman, jalannya pun juga lebar. Untuk akses Merapi sendiri tidak terlalu berkelok ya, jadi lumayan aksesibel. Hanya mungkin dalam situasi tertentu ketika Merapi sedang erupsi, ya teman-teman perlu memperhatikan mana wilayah KRB 1, KRB 2 atau KRB 3 atau kawasan rawan bencana 1, 2, 3 nanti sudah digolongkan. Kemudian teman juga bisa mengecek di BMKG, kemudian juga mengecek di beberapa layanan pemerintah lainnya dan informasi lainnya ya, kira-kira arah dari Merapi kemana untuk ukurannya. Ya sangat-sangat asri. Banyak tempat yang cukup eksotis, ada juga warung kopi Merapi yang langsung view ke Merapinya. Kalau di atas juga ada wisata bunker yang dulu sempat terjadi tragedi salah satu aktivis Merapi yang meninggal dan juga reporter juga itu. Kemudian di sisi timur Merapi juga ada teman-teman tempat wisata baru, ada The Lost World Park dan juga ada The Lost World Castle. Jadi di sana ada sebuah taman yang mirip dengan Taman Merapi. Ada beberapa ikon dunia, kemudian ada bangunan kastil. Sudah dibangun semacam taman dengan rumputan yang hijau yang cukup bagus. Kemudian ada bangunan kastil dengan view background Merapi. Nah, teman-teman bisa menikmati nuansa yang khas ya. Kemudian juga ada museum mini terkait Merapi. Kalau di atas juga ada museum atau monumen Mbah Marijan. Kalau teman-teman masih ingat salah satu abdi dalam yang memang ditugaskan oleh Keraton Yogyakarta untuk stay mengawasi Merapi. Nah, itu juga sekarang dibangunkan monumen khusus, monumen Mbah Marijan. Jadi sekaligus nanti teman-teman dari monumen Mbah Marijan, kemudian di bunker Kali Adem juga ada tempat wisata bebatuan besar yang bisa sampai di beberapa bukit di Merapi akibat erupsi. Itu juga menjadi salah satu tempat yang mungkin bisa diteliti ya. Mungkin teman-teman ada yang mahasiswa atau peneliti geologi seperti itu, nah bisa sembari belajar. Ini bangunannya khas ya kalau Merapi ya, di kontur yang agak miring. Jadi ada pondasi batu yang tersusun. Nah, agak miring dari pagar-pagar ya. Sebenarnya kalau di sini kalau kita lihat dari awal sampai titik ini tadi pagar-pagarnya jarang dicat ya, yang memang rumah penduduk yang bukan spot wisata. Hanya bebatuan kemudian disusun, kemudian dibiarkan sampai berlumut berwarna hitam. Tapi itu khas ya. Kemudian masuk sini melihat bangunan seperti itu ya menjadi nuansa yang baru. Ini sudah agak di bawah teman-teman sekalian. Ya, ini ada simpang 4 ya. Nah, tadi kalau misalnya kita akses waktu berangkat, nah ini belok kanan kalau dari sini. Kalau dari bawah ke arah Merapi belok kiri. Karena kita sekarang sedang posisi turun ya. Ini lurus nanti menuju arah UII. Sebelah kanan jalan. Ya itu
Terima kasih telah mengikuti jalan-jalan Green Oceana kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nuansa baru di lokasi teman-teman sekalian dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.